Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome to the preparation of your final semester test. This is for the English subject. Untuk mata kuliah bahasa Inggris, Anda akan melakukan penulisan seperti yang sudah kita lakukan di tugas kedua Anda, yakni menulis tentang descriptive text. Oke ya. Nah, untuk teks deskriptif itu kita dulu sudah mengenal tiga bagian ini ya, dari identification, description, sama komennya. Oke, tentu beberapa dari Anda sudah lupa ya, atau mungkin ketika menulisnya tidak terlalu memperdulikan hal ini. Tapi itu cuma tidak apa-apa karena untuk tugas poinnya itu tidak terlalu tinggi. Oke. Nah, untuk UAS ini nanti kita akan menulis teks yang lainnya, yakni yang dinamakan teks discussion. Dimana untuk teks discussion ini fungsinya itu untuk menghadirkan dua sudut pandang yang berbeda. Oke ya, itu jenis teksnya. Maksudnya dua sudut pandang yang berbeda itu tidak tentang menentukan mana yang betul, mana yang salah, tapi tentang menemukan solusi dari perbedaan. Kalau kita buat logikanya, ini seperti ilustrasi ini ya, ada dua mata, yang satu ke sini, yang satu ke sini, ada angka ini di tengah. Dari sudut ini kita lihat angka 6. Dari sudut ini ada angka 9. Jadi kedua-duanya itu benar, tidak ada yang salah. Tinggal dari sudut pandang mana kita memandang tersebut. Nah, di text discussion ini sama seperti yang deskriptif ya, ada tiga bagian, ada tesis, ada argumen, dan ada conclusion atau kesimpulan. Nah, lebih jelasnya di sini ya. Untuk tesis di sini yakni merupakan paragraf yang menggiring topik dari hal umum menuju isu khusus. Itu tesisnya, nanti berdasarnya ada contohnya. Terus di bagian kedua tadi ada argumen. Yang pertama itu argumennya pro, yang setuju ya. Oke, setuju dengan suatu topik tadi atau topik yang diambil dalam teks tersebut. Nah, setiap argumen pro itu didukung dengan ya beberapa argumen. Untuk UAS Anda nanti itu minimal 2. Kalau cuma 1 tentu nilainya kurang ya. Oke. Jadi minimal ada 2 untuk mencapai standar penilaian yang maksimal, itu harus minimal 2. Setiap argumen diikuti dengan elaboration atau penjelasan atau penjabaran. Jadi argumen itu adalah ide pokoknya, elaboration adalah penjabarannya. Nah, karena mungkin ada lebih dari satu ide pokok, maka Anda bisa membuatnya menjadi 3 bagian, Prof ya. Atau mungkin lebih, misalnya Anda punya 2 argumen, maka menjadi 2 paragraf. 3 argumen menjadi 3 paragraf. Oke, saya kira itu bisa lebih baik untuk nilainya nanti lebih estetik gitu ya. Meskipun tidak menjadi syarat supaya kalau 2 argumen harus 2 paragraf, itu tidak harus ya. 2 argumen 1 paragraf pun juga tidak masalah. Oke, yang penting ada 2 argumen atau lebih di sana. Sama seperti di kontra, jadi setelah paragraf yang setuju dengan topiknya, ada paragraf yang tidak setuju, Prof. Oke. Dan ditutup dengan kesimpulan atau solusinya. Solusi di sini harus menghadirkan solusi yang 50-50, yang win-win solution, di mana kedua belah pihak, baik yang pro dan kontra, itu keduanya tidak ada yang dirugikan karena sama-sama memperoleh solusi tentang bagaimana isu itu tadi diangkat dan dipandang dari dua sudut pandang tadi. Oke. Nah, untuk contohnya kita ambil salah satu ya, antara merokok sama pembangunan nasional. Kita ambil topik yang ringan saja, yakni tentang merokok. Oke. Merokok harus dilarang di ruang publik. Itu namanya topik. Oke ya. Lalu kita buat menjadi tesisnya. Tesis tadi yakni menggiring topik ini dari hal yang umum menjadi hal yang khusus. Khusus itu adalah topik ini tadi ya, merokok harus dilarang di ruang publik. Contohnya seperti ini. Merokok tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Nah, dari tua sampai muda semuanya juga melakukan kegiatan merokok, oke ya, untuk relaksasi mereka. Di sisi lain, banyak pula masyarakat yang tidak setuju dengan hal tersebut karena kegiatan tersebut dipandang mengganggu dan hanya mengotori lingkungan. Dari pernyataan tersebut ada isu bahwa merokok harus dilarang di ruang publik. Nah, itu namanya tesis atau paragraf. Terus ada dari paragraf pro ini Anda ambil dua argumen lainnya dari segi bahaya. Oke ya, misalnya merokok itu berbahaya karena mengandung zat
kan seperti itu. Anda bisa lihatnya di Google ya. Oke. Anda boleh nanti ya ketika mengerjakan lihat Google apa seperti itu, boleh untuk mendukung argumen Anda. Karena Anda mungkin tidak tahu merokok itu apa dampaknya. Itu boleh Anda ngambil dari Google. Dari segi kebersihan misalnya, karena merokok itu puntungnya nanti dibuang sembarangan, abunya tersebar di mana-mana, oke kan? Itu artinya menjadi polusi udara dan juga polusi lingkungan. Namun dari segi yang kontra, ada juga ternyata rokok itu merupakan rekreasi ya. Kita tidak bisa menyalahkan. Orang ada yang rekreasinya main game, nonton film, tamasya. Oke, bagi perokok mungkin mereka cukup merokok saja sudah menjadi sarana rekreasi yang ramah dompet, oke, atau ramah kantong. Oke, tidak harus bepergian. Dan merupakan dari sumbangsih pabrik rokok itu memberikan kontribusi yang besar terhadap beasiswa pendidikan maupun beasiswa olahraga. Oke, jadi kalau rokok itu nanti dilarang, maka lebih sedikit dana yang nanti keluar untuk memberikan beasiswa pendidikan dan olahraga itu tadi, yang nantinya malah menjadi kemunduran bagi bangsa. Maka solusinya seperti ini, melihat fenomena di atas, melihat argumen-argumen di atas, maka harus ada langkah yang aplikatif di masyarakat. Contohnya, perokok itu harus menghindari ruang publik yang banyak orang di sana, terutama jika orang tersebut yang tidak merokok. Kalau sesama perokok mungkin tidak apa-apa, tapi kalau ada yang merokok, perokok itu harus menjauh dari lingkungan tersebut. Dan juga setiap lokasi yang dianggap lokasi publik itu harus ada ruang merokok sendiri. Jadi di mana para perokok itu tidak akan mengganggu orang-orang yang tidak merokok. Dan kesadaran dari perokok itu sendiri untuk misalnya membuang puntung rokok pada tempatnya atau memastikan jika mereka di ruang publik itu masih tetap menjaga kebersihan lingkungan. Jadi tidak hanya menjaga polusi udara, namun juga polusi lingkungan atau polusi mata berupa sampah-sampah dari puntung rokok itu sendiri. Oke ya, jadi solusi itu harus memuat ide-ide yang seimbang dari yang pro sama yang kontra. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk ujian Anda nanti memakai text discussion, dan untuk penjelasan lebih lanjutnya kita bisa bahas di grup. Oke ya, itu penjelasan saya dari untuk materi kita yang hari ini dan juga minggu lalu secara online-nya, dan saya akan menantikan diskusinya di WhatsApp group kita nanti ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.